Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah budidaya ikan air tawar dengan materi budidaya ikan di kolam air deras atau KAD. Materi ini merupakan gambaran kegiatan praktikum lapang mahasiswa program studi IKN dan program studi PPP di Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Kolam air deras adalah kolam yang didesain untuk memungkinkan terjadinya aliran air atau flow through dalam pemeliharaan ikan dengan padat penebaran yang tinggi. Aliran air yang melimpah dan relatif deras serta kaya oksigen ini sangat penting untuk suplai oksigen dalam respirasi ikan dan membuang atau flushing out limbah metabolisme, terutama amonia. Oleh karena itu, daya dukung KAD ditentukan seberapa banyak oksigen terlarut yang dikandungnya, bukan seberapa besar volume atau debit. Debit air di kolam dapat ditentukan dengan patokan setiap 10 menit seluruh air kolam sudah berganti semua. Pemilihan lokasi pembuatan kolam air deras harus dekat dengan sumber air atau sungai. Pemakaian air sungai tidak boleh mengganggu sistem irigasi, mengalir sepanjang tahun dan bebas banjir, serta terletak dekat dengan jalan. Syarat kolam air deras umumnya daerah topografi tinggi, yaitu ketinggian 500-800 meter di atas permukaan laut, elevasi tanah dari permukaan air sumber, dan kolam minimal 30 cm, atau elevasi optimal berkisar antara 5-10 derajat. Adanya aliran yang mengalir. Aliran air minimal yang dibutuhkan untuk menyuplai kolam air deras kurang lebih 1,6 liter per detik per meter kubik dari volume kolam. Dan kolam umumnya berbentuk kolam persegi atau 8. Aliran air KAD berasal dari sungai, kemudian masuk ke dalam bendungan yang dialirkan ke saluran utama kolam. Setelah itu air masuk ke dalam inlet kolam dan perkolaman budidaya. Terakhir, air dibuang ke saluran outlet dan kembali ke sungai. Komoditas budidaya di KAD yaitu ikan mas, ikan nila, dan ikan bawal yang memiliki padat tebar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kolam air tenang. Ikan diberi pakan berupa pelet yang umumnya berupa pakan tenggelam. Adapun metode pemberian pakan yang diberikan yaitu hand feeding, demand feeder, dan automatic feeder. Pengelolaan kolam di KAD terdiri dari pengecekan konstruksi kolam, pengecekan rembesan kolam, dan pembersihan sampah pada saluran utama. Kegiatan sampling merupakan kegiatan rutin dari proses budidaya yang bertujuan untuk melihat estimasi SR, pertumbuhan, jumlah pakan, kesehatan ikan, dan prediksi panen. Sampling ikan yang diukur meliputi bobot ikan dan panjang ikan. Pemanenan merupakan kegiatan akhir dalam budidaya ikan yang sangat dinantikan oleh pembudidaya. Pemanenan pada KAD dengan cara menutup pintu air kolam sehingga air surut, kemudian dilakukan penyerokan ikan, penimbangan ikan, dan pengemasan. Proses pengemasan dan pengangkutan berlangsung pada sore atau malam hari, bergantung pada permintaan konsumen dengan metode pengemasan secara tertutup. Plastik yang dipakai berukuran 1,1 meter kali 50 cm dengan ketebalan 5 mm dengan volume air 10 liter dan perbandingan air serta oksigen adalah 1:2. Ikan yang berukuran 1-1,5 kg per ekor dapat diisi 6-7 ekor dengan bobot 10-11 kg per kantong.
Sedangkan ikan yang berukuran 2-5 kilo per ekor dapat diisi 2-3 ekor dengan bobot 6-10 kilo per kantong. Distribusi ikan di KAD untuk konsumsi dan pemancingan. Kegiatan praktikum budidaya ikan di kolam air deras dilakukan secara langsung di lokasi budidaya atau kelompok pembudidaya ikan, sehingga mahasiswa dan dosen bersama-sama berangkat dari kampus sekolah vokasi IPB menuju lokasi pembudidaya ikan. Kegiatan awal ketika di lokasi yaitu pengantar dari dosen pendamping yang berisi ucapan terima kasih kepada pembudidaya ikan, menjelaskan rencana kegiatan dan tujuan dari kegiatan tersebut. Sambutan dan materi juga disampaikan oleh pembudidaya maupun pemilik KAD. Mahasiswa memperhatikan dan mendengarkan semua arahan dari dosen maupun pembudidaya serta diberi kesempatan untuk bertanya. Kegiatan praktek secara langsung oleh mahasiswa di lokasi pembudidaya meliputi diskusi, wawancara, dan pencatatan. Diskusi meliputi penentuan lokasi budidaya, regulasi dan aturan, konstruksi wadah, jenis ikan, sarana dan prasarana budidaya, pemberian pakan, pengelolaan kualitas air dan kesehatan, sampling ikan, permasalahan budidaya, cara pemanenan dan pemasaran, serta analisis usaha. Selain wawancara, mahasiswa juga diberi kesempatan untuk praktek secara langsung di lokasi dengan cara pengamatan lokasi budidaya, pengukuran dimensi kolam yang terdiri dari panjang dan lebar kolam, termasuk kedalaman kolam, serta melakukan pengecekan pada saluran inlet maupun saluran outlet kolam. Pengukuran kualitas air meliputi pengukuran arus di saluran utama, inlet maupun outlet, pengukuran pH, pengukuran kandungan oksigen terlarut, pengukuran amonia, nitrit, dan nitrat menggunakan test kit. Kegiatan lain yaitu pengamatan ikan mati maupun kesehatan ikan. Kegiatan pemberian pakan di KAD, mahasiswa diberi kesempatan untuk memberikan pakan ikan secara langsung di kolam. Kemudian mengamati tingkah laku ikan, melihat cara kerja dan prinsip demand feeder maupun automatic feeder. Tidak menutup kemungkinan pada saat di lokasi pembudidaya terdapat kegiatan pemanenan. Mahasiswa juga dilibatkan secara langsung dalam kegiatan tersebut. Kegiatan pemanenan meliputi penyurutan air, penangkapan ikan, penimbangan, dan pengemasan. Sebagai ucapan terima kasih kepada pembudidaya ikan yang telah menerima dan mengizinkan kegiatan praktikum lapang mahasiswa, Sekolah Vokasi IPB memberikan piagam atau plakat sebagai bentuk ucapan terima kasih. Pemberian diberikan secara langsung oleh pimpinan, dosen, maupun mahasiswa yang berada di lokasi tersebut. Demikian rangkaian kegiatan praktikum kolam air deras. Semoga dapat memberikan gambaran dan pengetahuan serta wawasan yang bermanfaat perihal budidaya ikan di kolam air deras. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.